Ya halo guys, selamat datang kembali di Pojok Sinema. Hari ini gue akan membahas film Haunted Hair episode 7 ya. Hayo kita mulai. Lanjutannya sekarang, Pakon menanyakan kenapa Min bisa tahu apa yang pernah Cat katakan kepadanya. Yok datang dan menegur Min yang katanya banyak yang mau dia bicarakan, termasuk bagaimana harus bersikap sebagai pendatang baru. Min yang kerasukan hantu Cat menjawabnya dengan sengak bahwa dia bersedia mendengarkan apa yang diajarkan Yok. Yok kesal tapi masih tidak berpikir ada perubahan aneh dengan Min dan berjalan pergi. Di tempat lain, Win berpikir bangke juga si Min, padahal dia mengkhawatirkannya tapi selalu aja dicela. Mau ditinggalin tapi kasihan juga. Tak berapa lama Min dan Pakon muncul di hadapan Win. Min berjalan sambil menebar senyum di wajahnya sambil bersandar ria di bahu Pakon. Win pun langsung berpikir, yang kayak gini modelnya mah gak usah dikasihanin. Mungkin memang bagusnya ditinggalin aja. Cerita lanjut ke Tri. Dia membahas soal tatapan ayahnya yang terlihat jelas menyukai Min, sama seperti tatapannya dulu kepada Cat. Tri juga mengatakan dia tahu bahwa Cat juga pernah mengambil uang dari ayahnya dalam jumlah yang besar. Mongkol tidak suka mendengar nama Cat disebut-sebut. Entah ada dendam apa dan dia menyebut Cat sebagai perempuan ular. Setelah itu mereka membahas tentang Win. Walaupun Mongkol tidak suka dengan Win, dia tetap mendukung apapun yang menjadi keinginan anaknya. Tri pun menelpon Win untuk mengajaknya makan malam dan awalnya Win menolak. Tak berapa lama Win menelpon Tri kembali hanya karena dia tidak ingin Min yang terus-terusan gentayangan di otaknya. Mongkol menyuruh anaknya untuk mengambil hati Win dengan cara menjadi pendengar yang baik dan berpura-pura menyetujui semua perkataannya. Mongkol sendiri sebenarnya mempunyai rencana busuk terhadap Win. Di tempat lain, Min yang masih dirasuki Cat tampak masuk ke sebuah ruangan dan pingsan di sana. Sekarang, Cat keluar dari raga Min untuk melanjutkan balas dendam. Prai sendiri sudah di kantor polisi untuk ngurusin si Bagong. Berdasarkan dari keterangan polisi, Jiu terlihat ketakutan dan minta agar dia ditangkap. Awalnya polisi bingung apa yang terjadi dengannya, lalu dia pun sengaja menabok orang mabok yang ada di depannya agar benar-benar diciduk. Di sel, Jiu terus teringat wajah Cat yang mengerikan ditambah di tangannya sekarang sudah ada gumpalan rambut. Lampu konslet menandakan kehadiran Cat. Jiu semakin takut dan minta ampun. Cat mengatakan seharusnya dia yang berterima kasih kepada Jiu karena sudah mengajarinya tentang banyaknya orang-orang jahat di dunia yang rela melakukan hal yang mengerikan. Jiu memohon untuk kesempatan kedua dan berjanji akan menjadi orang yang lebih baik. Semua sudah terlambat, mau seperti apapun memohon tetap tidak terampuni. Cat mencekik Jiu sambil berkata inilah rasa takut yang dirasakan keluarganya saat Jiu mencoba melakukan kejahatan kepada mereka. Detik-detik itu Prey kebetulan sudah di depan dan berteriak histeris melihat Jiu. Singkat cerita, Jiu pun tewas. Setelah itu Cat kembali dan membisikkan ke telinga Min bahwa dia sudah membalaskan dendam kepada orang-orang yang menyakitinya dan Nid. Cat juga mengakui bahwa menghabisi orang-orang membuatnya bahagia. Semua sulit pada awalnya saja dan kebelakangnya menjadi terbiasa. Dia lalu kembali merasuki tubuh Min dan bersumpah akan mengirim semua orang yang berbuat salah kepadanya ke neraka. Cerita lanjut ke Yok yang menginginkan Pakon bahwa Mongkol tertarik kepadanya. Jadi mereka harus tetap memperlakukan Min sebagai tombak yang akan terus memberikan keuntungan di perusahaan mereka. Pakon mulai tidak setuju karena ini sangat menyedihkan di mana mereka seakan-akan harus terus-terusan menyediakan wanita untuk Mongkol hanya untuk mempertahankan koneksi. Yok mengatainya sok suci di mana dia sebenarnya sudah ditinggalkan Cat karena uang. Mood Yok seketika berubah menjadi super bete dan siapapun salah di matanya. Min yang sudah di depan ruangannya nyelonong masuk walaupun sudah dilarang. Min menatap tajam ke Yok dengan ekspresi marah dan mendorongnya sambil berkata, hubungan antara dia dan Pakon sudah berakhir, jadi terima saja. Dia langsung diusir oleh Yok, tapi Min malah ingin melawan. Pakon segera mengambil tindakan dengan menyuruh Min untuk bersikap profesional. Min setuju dengan syarat Pakon harus mengantarkannya pulang. Di luar, Min malah membawa busana yang diminta Yok dan berkata ingin mengenakan busana itu nanti malam sewaktu makan bersama Pakon. Di tempat lain, Prey masih menangisi Jiu yang sudah tewas mengenaskan. Mayat itu tiba-tiba bangun dan memberikan pesan agar Prey berhati-hati terhadap Cat. Prey berteriak ketakutan dan ternyata mayat Jiu masih di sana-sana aja, nggak ngapa-ngapain tapi anehnya ada bekas cengkraman tangan di pergelangan tangan Prey.
Di tempat lain, Nate menjalani pemeriksaan tumor di otaknya dan hal ajaib terjadi. Tumor itu hilang begitu saja yang artinya dia sembuh total tanpa operasi. Karena Win yang selama ini membiayai pengobatan Nate, dia pun dikabarkan soal kesembuhan Nate dan Win teringat akan masa lalunya, di mana Kate pernah berkata kepadanya jika dia sudah tidak ada nanti, maka Win hanya diperbolehkan mendekati Min. Tak berapa lama Sak datang untuk meminta tanda tangan penyetujuan pemeriksaan aliran dana perusahaan yang dilakukan Kate dulu. Di saat Sak tahu Win akan berkencan dengan Tri, dia mengingatkan agar berhati-hati karena wanita itu jauh lebih beracun melebihi ayahnya. Win sendiri sebenarnya bukan suka juga sama Tri, tapi dia mempunyai rencana lain. Tri sendiri juga begitu. Dia juga nggak beneran suka sama Win, tapi hubungan yang akan dijalinnya ini hanya berdasarkan asas manfaat. Sesampainya Win di rumah Mongkol, dia seperti melihat masa lalu di mana Kate bersama Mongkol dulu di ruangan itu yang sebenarnya hanya hayalan dalam otaknya. Sewaktu Win ingin mengikuti bayangan itu, dia terhenti karena disambut oleh Mongkol dan Tri. Ngobrol-ngobrol, wajah Mongkol langsung berubah ketika Win menyebut nama Kate yang pernah datang ke rumah itu. Tentu saja Mongkol tidak menyangka Win bisa mengetahui hal tersebut, ditambah Win mengatakan beberapa kalimat yang menjurus ke hubungan Kate dan Mongkol dulu. Di saat mereka pergi, Mongkol bertanya-tanya seberapa jauh Win tahu tentang hubungan itu. Diceritakan kembali, yang benar adalah Kate memang menemui Mongkol di rumahnya, tapi bukan dengan gaya kegenitan seperti yang dipikirkan Win tadi. Jadi dia menemui Mongkol untuk curhat masalah perasaannya yang telah berselingkuh dari Win. Kate tidak menyebut nama pria itu, tapi dia berkata pria itu dari kalangan biasa yang sedang merintis karir. Kate sendiri sangat mementingkan perasaan dan meminta bantuan Mongkol. Bantuan yang dimaksud adalah Kate memerlukan uang untuk membayar ke perusahaan yang dibangun bersama Win agar bisa terlepas dari Win. Setelah itu malamnya, Kate kembali bertemu dengan Mongkol di hotel atas undangannya. Kate diberikan minuman dan Mongkol berkata mereka akan menginap semalam bersama. Setelah itu Kate akan mendapatkan uang yang dia mau. Kate tentu menolak dan mengatakan dia bukan perempuan mureh, tapi Mongkol yang udah mupeng mencoba untuk melecehkannya. Akhirnya si pak tua ini didorong dan sewaktu Kate ingin pergi, dia menyuruhnya untuk berhenti dan berkata agar Kate melupakan apa yang terjadi di kamar itu dan tetap menjalin hubungan profesional. Tapi jika Kate menginginkan uang, maka dia tahu apa yang harus dia lakukan. Apapun itu, Kate tetap tidak berubah pendirian dan berjalan pergi. Apa yang terjadi setelah itu? Kate dibius oleh ketiga perempuan ini. Mongkol masuk ke kamar dan memerintahkan mereka semua untuk keluar. Cerita berlanjut ke Min yang akan berkencan dengan Pakon. Min begitu nempel dengan Pakon dan Pakon mengingatkan sikap Min agar jangan menimbulkan gosip di antara mereka. Sebuah kenyataan keluar dari mulut Pakon di mana dia juga hanya menganggap Kate sebagai adik, sewaktu Min menanyakan bagaimana jika dia adalah Kate. Win dan Tri sendiri sampai di sebuah restoran. Berbagai informasi seputaran Kate didapat dari percakapan singkat mereka. Win pun memberitahu pengacaranya semua yang dia tahu. Min dan Pakon juga pergi ke restoran yang sama. Di tempat lain, Min asli baru sadar dari pingsannya dan bingung apa yang terjadi dengannya. Min mengingat Kate yang sekilas ada di depannya dan dia benar-benar tidak mengerti kenapa dia bisa menembus dinding yang sebenarnya Kate sudah mengambil alih tubuh Min. Min tidak tahu apa yang harus dia perbuat dan berteriak minta tolong. Bersambung. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean sambungannya ya. Sampai jumpa.